Pernahkah Anda menghitung berapa banyak cangkang kacang walnut yang Anda buang setiap tahunnya? Bayangkan, puluhan kilogram limbah yang sekilas tampak tak berguna ini hanya berakhir di tempat pembuangan sampah. Bagaimana jika saya bilang, Anda sebenarnya membuang harta karun yang nyata untuk kebun Anda sendiri? Bagaimana jika cangkang keras ini bukan sampah, melainkan senjata rahasia yang bisa mengubah kebun Anda, melindungi tanaman, dan memberikan panen yang luar biasa? Kebanyakan pekebun sering melakukan kesalahan yang sama, mengabaikan anugerah alam ini. Hari ini kita akan memperbaikinya. Saya akan buktikan bahwa cangkang dan bahkan sekat-sekat kecil di dalam kacang walnut adalah sumber daya yang sangat kuat, dan saya akan tunjukkan cara menggunakannya dengan benar. Bersiaplah untuk terkejut, karena setelah menonton video ini, pandangan Anda terhadap cangkang kacang walnut tidak akan pernah sama lagi. Kacang walnut bukan hanya sekadar camilan lezat. Sejak zaman kuno, manusia sudah menghargainya karena manfaatnya yang luar biasa dan setiap bagiannya dimanfaatkan. Kulit batangnya digunakan untuk penyamakan, daunnya untuk rebusan herbal, dan cangkangnya, nenek moyang kita tidak pernah membuangnya. Mereka secara intuitif memahami apa yang hari ini dikonfirmasi oleh sains, potensi besar tersembunyi di balik kulit keras ini. Alasan utama perdebatan seputar cangkang ini adalah zat bernama juglone. Zat inilah yang, dalam daun segar dan kulit kacang yang masih hijau, dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain. Karena alasan ini, banyak orang takut menggunakan cangkangnya, khawatir akan merusak tanaman mereka. Tapi ini rahasianya. Pada cangkang yang kering dan matang, konsentrasi juglone sangat minimal, dan zat ini terurai sangat cepat di dalam tanah, tanpa menimbulkan bahaya sama sekali. Dengan memahami hal ini, kita membuka pintu menuju dunia penuh potensi luar biasa dari bahan alami ini. Baik, mari kita mulai dari aplikasi yang paling sederhana dan paling jelas. Cangkang kenari adalah drainase kelas premium. Lupakan bahan drainase yang dibeli di toko, seperti lempung bakar atau pecahan bata. Jika Anda menanam bunga hias atau bibit di dalam pot, menempatkan lapisan cangkang kenari di dasar wadah adalah solusi yang sempurna. Strukturnya yang unik mencegah air menggenang di sekitar akar, sekaligus mencegah pembusukan, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian tanaman rumahan. Hal yang sama berlaku juga untuk kebun Anda. Saat menanam bibit pohon atau semak di tanah liat yang padat dan berat, taburkan segenggam atau 2 cangkang di dasar lubang tanam. Tindakan ini akan menciptakan bantalan udara, meningkatkan aerasi sistem akar, dan membantu tanaman beradaptasi lebih cepat. Catatan penting, untuk tujuan drainase, cangkang tidak perlu dihancurkan hingga halus. Cukup memecahkannya menjadi beberapa bagian. Ini adalah bahan yang tahan lama, ramah lingkungan, dan benar-benar gratis. Bahan ini akan bekerja di dalam tanah selama bertahun-tahun, secara bertahap memperbaiki strukturnya. Mari kita bahas tuntas, sekali dan untuk selamanya, tentang ketakutan terbesar para pekebun. Si juglone ini. Begitu banyak mitos yang beredar, sudah saatnya kita luruskan faktanya. Ya, juglone memang beracun bagi banyak jenis tanaman. Zat ini terkandung dalam jumlah besar pada daun segar, akar, dan kulit hijau buah kenari, walnut. Inilah alasan mengapa hampir tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di bawah pohon kenari yang rindang. Tapi, kata kuncinya di sini adalah segar. Dalam cangkang kering yang sudah mengeras, yang telah disimpan setidaknya selama beberapa bulan, kadar juglone turun drastis hingga puluhan kali lipat. Bahkan ketika masuk ke dalam tanah, sisa-sisa zat ini akan terurai sepenuhnya berkat kerja bakteri dan oksigen, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Oleh karena itu, menggunakan cangkang kenari tahun lalu sebagai mulsa atau sebagai campuran media tanam sangatlah aman bagi sebagian besar tanaman kebun. Pengecualiannya adalah tanaman yang sangat sensitif, seperti tomat atau cabai, yang sebaiknya tidak diberi serpihan cangkang yang baru dipecah dalam jumlah besar. Selebihnya, ini hanyalah mitos yang menghalangi kita memanfaatkan sumber daya yang sangat berharga ini. Mari kita lanjutkan. Kegunaan berikutnya adalah sebagai mulsa. Dalam hal ini, cangkang kacang menawarkan 2 keunggulan utama sekaligus, manfaat estetika dan manfaat praktis. Kita bahas dari sisi keindahannya terlebih dahulu. Coba bayangkan, petak tanaman atau taman bunga yang ditaburi lapisan cangkang kacang yang rapi, pasti terlihat sangat elegan, berkelas, dan terawat. Mulsa ini tidak mudah beterbangan ditiup angin seperti jerami, dan juga tidak cepat memadat seperti rumput yang baru dipotong.
ia membentuk lapisan yang indah dan bertekstur, yang sangat apik menonjolkan warna hijau dari tanaman Anda. Cangkang ini terlihat sangat menarik, terutama saat digunakan di taman mawar, taman batu, atau sebagai taburan di sepanjang jalan setapak taman. Berbeda dengan serpihan kayu, cangkang ini mempertahankan warnanya selama bertahun-tahun, tidak mudah membusuk, dan yang terpenting tidak mengundang serangga atau hama. Ini bisa dibilang adalah mulsa yang abadi. Cukup taburkan sekali di sekitar pangkal pohon atau di permukaan petak bunga, dan Anda akan bebas dari keharusan mengganti lapisan mulsa selama bertahun-tahun ke depan. Ini adalah solusi ideal bagi mereka yang menghargai tidak hanya manfaat praktisnya, tetapi juga keindahan visual dari kebun mereka. Namun, keindahan hanyalah salah satu sisi mata uang. Mari kita bahas manfaat praktis dari mulsa berbahan cangkang ini. Pertama, ini adalah penghalang yang andal untuk gulma atau rumput liar. Lapisan padat setebal 3 hingga 5 cm, 3-5 cm, secara efektif mencegah sebagian besar gulma tahunan untuk menembus dan tumbuh. Tentu saja, ini akan sangat menghemat waktu dan tenaga Anda saat menyiangi. Kedua, cangkang sangat baik dalam menjaga kelembapan tanah. Di bawah penutup seperti ini, tanah tidak akan mengering bahkan saat cuaca sangat panas atau kemarau ekstrem, sehingga Anda dapat mengurangi frekuensi penyiraman. Akar tanaman akan berada dalam kondisi yang nyaman, terlindungi dari kekeringan maupun suhu yang terlalu panas. Ketiga, mulsa ini melindungi tanah dari erosi dan pemadatan. Hujan lebat tidak akan mengikis lapisan tanah yang subur, dan tidak akan mengubah tanah menjadi lapisan keras. Tanah di bawah cangkang akan selalu tetap gembur dan memiliki aerasi yang baik. Dan yang terakhir, lapisan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi cacing tanah serta mikroorganisme bermanfaat yang secara alami akan meningkatkan kesuburan tanah Anda. Manfaat praktisnya jelas dan sangat besar. Saya punya satu lagi life hack berkebun yang luar biasa untuk Anda. Cangkang kacang-kacangan ternyata adalah momok menakutkan bagi siput dan bekicot. Hama-hama gastropoda ini sangat benci merayap di permukaan yang tajam dan kasar. Tubuh mereka yang lunak tidak dirancang untuk hambatan semacam itu. Dengan membuat penghalang setebal 10 hingga 15 cm di sekeliling bedeng tanaman, seperti kubis, hosta, atau stroberi, menggunakan pecahan cangkang yang ditumbuk kasar, Anda akan menciptakan rintangan yang tak mungkin mereka lewati. Mereka tidak akan mau melintasi penghalang itu untuk mencapai tanaman Anda. Ini adalah metode perlindungan yang benar-benar ramah lingkungan dan manusiawi, tanpa perlu bahan kimia sama sekali. Selain itu, perlindungan ini juga efektif melawan beberapa hama lain. Misalnya, aroma cangkang kacang dipercaya dapat mengusir orong-orong, mole cricket. Sementara itu, tikus dan tikus tanah lebih suka menghindari area di mana cangkang yang tajam telah dicampurkan ke dalam tanah. Mudah, efektif, dan yang terbaik, gratis. Cobalah lindungi tanaman Anda yang paling rentan dengan cara ini musim tanam ini. Anda pasti akan terkejut dengan hasilnya yang memuaskan. Jika tanah di kebun Anda adalah tanah liat yang berat dan padat, yang setelah hujan mengeras seperti batu dan pecah-pecah saat kemarau, maka cangkang kacang kenari bisa menjadi solusi yang sangat ampuh. Ia berfungsi sebagai penggembur tanah yang luar biasa, memperbaiki struktur tanah untuk jangka waktu yang sangat lama. Berbeda dengan pasir atau serbuk gergaji, cangkang kenari terurai sangat lambat. Selama puluhan tahun, ia akan menciptakan rongga-rongga mikro permanen dalam tanah yang akan terisi oleh udara dan air. Hal ini menjadikan tanah lebih gembur, berudara, dan memiliki kemampuan menahan kelembapan yang tinggi. Bagaimana cara melakukannya? Saat Anda mengolah atau mencangkul kebun di musim gugur, cukup sebarkan cangkang yang sudah dihancurkan di permukaan tanah. Takarannya kira-kira 1-2 ember per meter persegi, lalu segera cangkul dan campurkan. Anda tidak perlu menggilingnya sampai menjadi debu. Ukuran pecahan sebesar kuku jari saja sudah cukup. Selama musim dingin, proses alami dalam tanah akan mulai bekerja. Saat musim semi tiba, Anda akan menyadari bahwa tanah menjadi lebih lunak dan jauh lebih mudah diolah. Akar tanaman akan jauh lebih mudah berkembang di lingkungan seperti ini, karena mereka mendapatkan cukup oksigen dan kelembapan yang dibutuhkan. Ada banyak perdebatan mengenai pengaruh cangkang terhadap keasaman tanah. Ada yang bilang cangkang bisa membuat tanah jadi asam. Ada juga yang bilang justru jadi basa. Mari kita cari tahu faktanya. Sebenarnya tingkat pH cangkang kenari itu hampir netral. Angkanya mendekati 7.
Ini berarti cangkang itu sendiri tidak memberikan pengaruh signifikan pada tingkat keasaman tanah. Cangkang tidak akan mengubah tanah asam menjadi basa, dan begitu juga sebaliknya. Namun, proses dekomposisinya yang lambat di dalam tanah, terutama saat dicampur dengan kompos, memang bisa sedikit mengasamkan media tanam. Ini justru bagus untuk tanaman tertentu seperti hortensia, rhododendron, tumbuhan konifer, atau blueberry. Tapi, jika Anda menggunakan cangkang ini sebagai mulsa pada tanah yang basah atau netral, tidak akan terjadi pengasaman sama sekali. Jadi, Anda bisa menggunakannya dengan tenang untuk sebagian besar tanaman kebun Anda, tanpa perlu khawatir akan mengubah keseimbangan pH tanah. Nah, tapi jika Anda berencana mengolah cangkang ini menjadi abu, itu baru cerita lain dan kita akan membahasnya sekarang juga. Sekarang kita tiba pada hal paling berharga yang bisa dihasilkan dari cangkang kenari, yaitu abu. Jika abu kayu biasa adalah pupuk yang baik, abu yang dihasilkan dari cangkang kenari adalah konsentrat manfaat yang sesungguhnya, makanan super yang sangat penting bagi tanaman Anda. Proses mendapatkannya mudah, namun memerlukan langkah-langkah keamanan yang harus dipatuhi. Pembakaran cangkang harus dilakukan di dalam drum logam atau lubang pembakaran khusus, jauh dari bangunan dan pepohonan. Cangkang ini terbakar dengan suhu yang sangat tinggi dan dalam waktu yang lama, jadi pastikan proses ini tidak Anda tinggalkan tanpa pengawasan. Cara terbaik adalah memasukkannya secara bertahap dalam porsi kecil. Hasilnya, Anda akan mendapatkan abu berwarna keabu-abuan yang sangat halus, yang komposisinya jauh melampaui kualitas sebagian besar pupuk mineral yang dijual di pasaran. Abu yang sudah siap harus disimpan di tempat kering, dalam wadah tertutup kedap udara, agar tidak kehilangan khasiatnya karena menyerap kelembapan dari udara. Dari satu karung besar cangkang, Anda akan mendapatkan bubuk tak ternilai harganya dalam jumlah yang lumayan, cukup untuk Anda gunakan sepanjang musim tanam. Mari kita bedah komposisi kimia dari abu ajaib ini. Apa sih yang membuat abu ini begitu berharga? Yang pertama, kandungan kaliumnya. K, sangat tinggi, bahkan bisa dibilang memecahkan rekor. Kalium adalah kunci untuk pembungaan, pembuahan, pembentukan gula dalam buah, dan persiapan tanaman menghadapi musim dingin. Kedua, ia juga kaya akan kalsium, Ca, yang sangat penting untuk memperkuat dinding sel, mendorong perkembangan sistem perakaran, dan menetralkan keasaman tanah. Ketiga, abu cangkang ini memiliki kandungan fosfor, P, yang mudah diserap tanaman. Fosfor adalah sumber energi utama tanaman, berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tiga pilar kesuburan ini, abu tersebut juga mengandung berbagai unsur hara mikro yang lengkap, magnesium, zat besi, seng, belerang, dan banyak lagi. Yang menarik, semua elemen ini berada dalam komposisi yang seimbang sempurna. Intinya, ini adalah pupuk majemuk bebas klorin yang secara alami dihadiahkan oleh alam kepada kita. Dan, berbeda dengan pupuk kimia, sangat kecil kemungkinan kita akan memberikannya secara berlebihan. Lalu, bagaimana cara kita mengaplikasikan harta karun ini? Mari kita mulai dengan aplikasi kering. Abu cangkang telur adalah media yang sangat baik untuk memberikan nutrisi dasar pada tanah sebelum penanaman. Saat mengolah tanah, baik di musim tanam awal maupun akhir, sebarkan abu secara merata di permukaan bedengan. Gunakan dosis sekitar 1 gelas per meter persegi, lalu campurkan dan benamkan ke dalam tanah. Ini akan memperkaya tanah dengan nutrisi untuk sepanjang musim tanam. Selain itu, abu juga bisa dimasukkan langsung ke lubang tanam saat menanam bibit kentang, tomat, kubis, atau labu. Cukup 1 sendok makan per lubang, pastikan diaduk merata dengan tanah. Cara ini akan memberikan dorongan awal yang kuat bagi tanaman muda. Ada satu cara lagi, yaitu penaburan tipis atau dusting. Menaburkan abu tipis-tipis di sekitar pangkal tanaman tidak hanya memberi nutrisi tambahan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah penyakit jamur, seperti embun tepung. Selain itu, ini efektif mengusir hama tertentu, misalnya kutu daun yang menyerang kubis. Caranya mudah dan sangat efektif. Selain diterapkan secara kering, abu juga dapat diolah menjadi pupuk cair yang sangat bermanfaat. Pupuk cair ini diserap tanaman hampir instan, berfungsi sebagai semacam pertolongan pertama saat tanaman kekurangan nutrisi. Resepnya sangatlah mudah. Siapkan 1 gelas abu, ideal dari kulit kacang-kacangan, dan campurkan dengan 10 liter air. Aduk hingga rata, lalu biarkan rendaman tersebut selama 24 jam sambil sesekali diaduk.
Selama proses perendaman ini, sebagian besar nutrisi akan larut dalam air. Sebelum digunakan, pastikan larutan diaduk kembali hingga merata. Siramkan larutan ini langsung ke pangkal tanaman, di atas tanah yang sudah lembab, tujuannya agar akar tanaman tidak hangus. Dosis yang dianjurkan adalah setengah hingga 1 liter per tanaman, tergantung pada ukurannya. Pemupukan ini sangat dianjurkan, terutama pada masa berbunga dan pembentukan buah, ketika kebutuhan kalium dan fosfor sedang maksimal. Hampir semua jenis tanaman memberikan respons positif terhadap pemupukan ini, termasuk mentimun, tomat, cabai, terong, serta berbagai jenis semak beri dan pohon buah-buahan. Pertanyaannya, bolehkah kita menambahkan cangkang kacang-kacangan ke dalam kompos? Jawabannya jelas, boleh dan sangat dianjurkan. Bahan ini akan memperkaya kompos Anda di masa depan dengan kalsium dan berbagai mikronutrien penting lainnya. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Cangkang, seperti yang sudah kita tahu, terurai sangat lambat. Jika Anda hanya melemparkan potongan cangkang utuh ke tumpukan kompos, maka bahkan setelah 3 atau 5 tahun, Anda akan menemukannya dalam kondisi yang hampir tidak berubah. Untuk mempercepat proses ini, cangkang harus dihaluskan atau dihancurkan semaksimal mungkin. Semakin kecil ukurannya, semakin cepat mikroorganisme dapat memproses dan menguraikannya. Idealnya Anda bisa memasukkannya melalui mesin penghancur kebun atau shredder. Jika Anda tidak memilikinya, Anda cukup menumbuk cangkang tersebut dengan palu, setelah menyebarkannya di atas permukaan yang kuat dan rata. Cangkang yang sudah dihaluskan tidak hanya lebih cepat terurai, tetapi juga akan berfungsi sebagai bahan penambah struktur dalam kompos. Ini sangat penting karena dapat mencegah massa organik menggumpal dan sekaligus meningkatkan akses atau sirkulasi udara yang merupakan kunci utama untuk proses pengomposan yang benar. Namun, bukan cuma cangkangnya saja yang penting. Saat kita mengupas kacang, kita tidak hanya membuang kulitnya, tapi juga sekat-sekat tipis nan rapuh yang memisahkan isinya. Dan ini adalah kesalahan besar lainnya. Sekat-sekat yang terlihat remeh ini ternyata adalah konsentrat sejati zat-zat bermanfaat, terutama yodium. Ya, yodium yang sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan manusia, tapi juga untuk tanaman kita. Yodium terlibat dalam banyak proses metabolisme, meningkatkan imunitas tanaman, membuatnya lebih tahan terhadap stres seperti kekeringan atau cuaca dingin, dan yang paling penting, yodium adalah antiseptik yang kuat. Kekurangan yodium dapat menyebabkan tanaman melemah dan hasil panen menurun. Mengumpulkan sekat-sekat ini sangat mudah. Saat mengupas kacang, cukup masukkan semuanya ke dalam wadah atau toples terpisah. Beratnya memang nyaris tidak ada, tapi sedikit saja sudah mampu menciptakan keajaiban di kebun Anda. Mari kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Nilai utama dari sekat pemisah pada walnut bagi tanaman tentu saja adalah yodium. Kandungan yodium di dalamnya sangatlah melimpah. Lalu, apa manfaat yodium bagi tanaman? Pertama, yodium merangsang pembentukan buah. Menyemprot atau menyiram tanaman dengan larutan yodium saat masa berbunga dapat membantu mencegah rontoknya bakal buah. Hal ini sangat penting, terutama untuk tanaman seperti tomat, cabai, dan terong. Kedua, yodium meningkatkan daya tahan tanaman terhadap berbagai penyakit. Yodium berfungsi layaknya fungisida alami yang mampu menekan perkembangan jamur dan bakteri patogen. Ketiga, buah yang dihasilkan oleh tanaman yang mendapatkan nutrisi yodium akan menjadi lebih lezat dan bernutrisi, karena buah tersebut mampu menyerap dan menyimpan mikroelemen penting ini. Jadi, kita mendapatkan keuntungan ganda, baik untuk tanaman maupun untuk kesehatan kita. Kita memang bisa menggunakan larutan yodium alkohol yang dijual di apotek untuk tujuan ini. Tapi, mengapa harus repot jika kita sudah memiliki sumber alami dan organik di sekitar kita, yaitu sekat walnut? Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari dinding kenari ini, Anda perlu mengolahnya menjadi tinktur atau infus. Resep yang paling umum adalah menggunakan vodka atau alkohol, sebab alkohol dikenal paling efektif dalam mengekstrak zat-zat bermanfaat. Siapkan botol kaca berwarna gelap. Isi botol tersebut sekitar 2/3 dengan dinding kenari, lalu penuhi sisanya dengan vodka berkualitas baik. Tutup rapat botolnya dan simpan di tempat yang gelap selama 2 hingga 3 minggu. Jangan lupa untuk mengocok botol tersebut secara berkala. Setelah jadi, tinktur akan berubah warna menjadi coklat tua seperti konyak. Ini adalah cairan konsentrat Anda. Sebelum digunakan, konsentrat ini harus diencerkan terlebih dahulu dengan air. Namun, jika Anda memang tidak ingin menggunakan alkohol, Anda bisa membuat rebusan dengan air biasa.
Caranya, masukkan segenggam dinding kenari ke dalam 1 liter air mendidih, lalu masak dengan api kecil selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, biarkan ramuan tersebut terendam di bawah penutup hingga benar-benar dingin. Perlu diingat, rebusan air ini harus segera dihabiskan karena tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kedua cara ini sama-sama efektif. Pilihlah metode yang paling sesuai dan paling mudah untuk Anda. Infus atau rebusan yang sudah jadi dari sekat ini merupakan nutrisi foliar yang luar biasa, yaitu disemprotkan langsung pada daun. Untuk menyiapkan larutan kerja, larutkan 1 sendok teh tinktur alkohol ke dalam 10 liter air. Jika Anda menggunakan rebusan yang berbahan dasar air, encerkan dengan perbandingan 1:4, 1:4. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari, saat cuaca kering dan tidak berangin, agar larutan dapat menempel di daun selama mungkin. Pemberian nutrisi ini sangat bermanfaat, terutama untuk famili Solanaceae, yaitu tomat, cabai, terong, dan kentang. Anda bisa melakukannya setiap 10 hingga 14 hari sekali, dimulai sejak fase pembentukan kuncup. Tanaman akan merespons dengan proses pembungaan yang lebih aktif, pembentukan bakal buah yang serempak, dan peningkatan daya tahan secara keseluruhan. Daun-daun akan terlihat lebih hijau dan sehat. Ini adalah cara sederhana dan efektif untuk menopang tanaman Anda di periode paling krusial dalam siklus hidupnya. Namun, pemberian nutrisi bukanlah satu-satunya kegunaan dari infus sekat kenari ini. Berkat kandungan yodium dan tanin yang tinggi, larutan ini memiliki sifat antiseptik dan fungisida yang sangat kuat. Larutan ini sangat dianjurkan untuk digunakan sebagai pencegahan dan penanggulangan penyakit jamur pada tanaman, terutama efektif melawan busuk daun atau Phytophthora pada tomat dan kentang, serta embun tepung pada mentimun dan zukini. Untuk tujuan pencegahan, semprotkan tanaman dengan dosis yang sama seperti saat Anda memberinya nutrisi, yaitu sekali setiap 10 hari. Lakukan ini terutama saat cuaca lembab dan dingin, yang sangat ideal bagi jamur untuk berkembang biak. Jika Anda sudah melihat tanda-tanda awal penyakit, Anda bisa meningkatkan konsentrasinya. Campurkan 1 sendok makan infus alkohol ke dalam 10 liter air. Pastikan Anda menyemprot secara merata, tidak hanya pada permukaan atas, tetapi juga di bagian bawah daun. Metode ini akan membantu menghentikan penyebaran penyakit dan menyelamatkan hasil panen Anda tanpa perlu menggunakan bahan kimia yang keras. Meskipun memiliki banyak manfaat, kita harus selalu ingat pentingnya bataran dan takaran yang tepat. Sama seperti pupuk atau bahan pelindung lainnya, penggunaan produk dari walnut yang berlebihan justru bisa membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Jangan sampai Anda menimbun bedengan dengan lapisan cangkang setebal setengah meter atau menyiram tanaman dengan larutan konsentrat setiap hari. Patuhi dosis yang telah direkomendasikan. Perlu diingat juga, meskipun sebagian besar tanaman cocok dengan nutrisi tambahan ini, ada beberapa pengecualian. Contohnya, hindari penggunaan abu secara berlebihan pada tanaman yang menyukai tanah asam, seperti blueberry atau rhododendron, karena abu memiliki sifat basa, alkali. Sementara itu, cangkang yang masih segar atau baru dipecahkan, sebaiknya tidak diletakkan di dekat tanaman yang sangat sensitif terhadap zat juglon. Aturan utama seorang pekebun, selalu amati tanaman Anda. Mereka akan memberitahu Anda sendiri apa yang mereka sukai dan apa yang tidak. Kunci suksesnya adalah keseimbangan dan perhatian. Agar semua harta karun ini tersedia tepat waktu saat Anda membutuhkannya, pengumpulan dan penyimpanannya harus diatur dengan baik. Kumpulkan cangkang dan sekat ini sepanjang tahun. Sebelum disimpan, pastikan semuanya benar-benar kering. Cangkang yang lembab rentan berjamur dan akhirnya tidak bisa dipakai. Cara terbaik adalah mengeringkannya di bawah sinar matahari atau di ruangan yang kering dan berangin dengan cara dihamparkan tipis-tipis. Bahan baku ini paling mudah disimpan dalam karung jaring, misalnya karung bekas sayuran atau di dalam kotak kardus. Cara ini menjamin sirkulasi udara dan mencegah kelembapan. Simpan karung-karung tersebut di gudang yang kering, di loteng, atau di ruang penyimpanan lainnya. Dengan begitu, saat musim berkebun dimulai, Anda sudah punya stok bahan baku berharga yang melimpah. Stok ini tidak akan memakan biaya sepeser pun, tetapi manfaatnya sangat besar untuk kebun dan ladang Anda. Inilah yang disebut sikap bijak dan peduli terhadap alam. Sebagai penutup, mari kita hitung-hitungan sederhana. Coba bayangkan, berapa banyak uang yang bisa Anda hemat hanya dengan memanfaatkan material yang awalnya kita anggap sampah ini. Yang pertama, hemat biaya drainase. 1 karung aleca atau hydroton itu harganya lumayan, sementara cangkang ini gratis.
Yang kedua, penghematan untuk mulsa. Serpihan kayu dekoratif atau kulit kayu itu harganya mahal, padahal cangkang ini memberikan efek yang sama, tanpa biaya sepeser pun. Yang ketiga, hemat pupuk. Abu dari cangkang adalah alternatif gratis untuk kompleks kalium fosfor yang harganya sangat mahal. Yang keempat, hemat biaya perlindungan tanaman. Rebusan dari membran atau selaput cangkang dapat menggantikan fungisida yang dibeli di toko. Sementara cangkang itu sendiri adalah penangkal alami untuk siput dan hama lunak lainnya. Jika semua ini dihitung, total penghematan Anda dalam satu musim tanam bisa mencapai jumlah yang sangat lumayan. Tapi yang paling penting bukanlah uang. Yang utama adalah Anda menggunakan produk organik yang murni dan bersih, tidak mencemari tanah dan hasil panen Anda dengan bahan kimia. Anda menjadi bagian dari siklus alam, di mana tidak ada yang terbuang sia-sia atau tidak berguna. Dan itu mungkin adalah keuntungan terbesar dari semuanya. Nah, mari kita rangkum hasil investigasi kita kali ini. Ternyata, apa yang selama ini kita buang dan anggap sampah, yaitu kulit dan sekat pemisah buah kenari, justru merupakan alat serbaguna yang sangat berguna bagi para pekebun. Fungsinya beragam, bisa sebagai sistem drainase yang baik, mulsa alami yang tahan lama, pelindung mekanis untuk menangkal hama, bahkan menjadi bahan baku abu super berharga. Abu ini memiliki kandungan nutrisi yang setara, bahkan melebihi pupuk kimia mahal yang dijual di pasaran. Belum lagi sekat-sekat kecil kenari. Ketika direndam dalam air atau alkohol, ia berubah menjadi eliksir kesehatan yang ampuh, yang tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga melindungi tanaman dari berbagai penyakit. Benar-benar kejutan, ya? Dan yang paling menakjubkan, semua manfaat luar biasa ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma. Kita hanya perlu mengubah sedikit perspektif kita dan berhenti membuang apa yang telah disediakan alam dengan begitu murah hati. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mencoba eksperimen baru di kebun. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan tinggalkan like kalau Anda suka dengan ide-ide berkebun seperti ini. Sekarang giliran kami bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah memanfaatkan kulit kenari di kebun Anda? Atau setelah menonton ini, kami berhasil meyakinkan Anda untuk segera memulainya? Bagikan pengalaman, pemikiran, atau bahkan keraguan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.